Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali hamba-Mu dan engkau para saudara terkasih untuk bersama memuji di ibadah jawaban doa. Kita mau kembali lagi untuk menaikkan syukur kita dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami ingin lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki-Mu dan kami juga milik-Mu. Engkaulah pribadi yang selalu kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas kasih dan berkat-Mu selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baru untuk kita semua. Kiranya kita juga bisa melihat Tuhan dan bala tentara sorga selalu menyertai dalam kehidupan kita. Pujian syukur ini kami naikkan pada Tuhan. Pujian penyembahan ini kami naikkan hanya untuk Tuhan, kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sangat bersyukur. Kiranya setiap jemaat yang mendengar IJD ini selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. So good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Jesus. Thank you, Jesus. I love your voice. Led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. Of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life and all my life you have been so
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. So my life, all my life, you have been faithful. Oh, all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes, you are, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, we worship you all my life, all my soul, because your name, you're able. All my days, all my life, so I will sing to you, Lord. You are so good. You have been faithful to me, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your grace, your love, you give me so to worship you. All my life I worship your name. All my life I wanna worship you. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, oh, Jesus, amen. Thank you, Jesus. Oh, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
It's only by your grace. It's only you have been faithful, Lord. It's only by your grace that I could live today. Wherever I worship you, wherever I will praise your name. Oh, glory for your name. You have fulfilled for me. You are enough for me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hosanna to your name. Hosanna to your name. Hosanna to your name. Hosanna to your name. Hosanna. 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 Thank you, Jesus. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita melalui ibadah jawaban doa di malam hari ini. Sebelum saya lebih lanjut lagi, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh kuat, kami boleh sehat, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan tibalah Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi mau
maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan iman kami, sehingga Tuhan, kami merasakan kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, kemuliaan-Mu saja yang nampak, bukan kemuliaan hamba-Mu yang nampak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap gangguan-gangguan kuasa kegelapan Tuhan, roh-roh Tuhan, roh-roh jahat di udara, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini menjadi doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya merasa diberkati oleh Tuhan hari ini. Kalau kita hari ini ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tadi telah memuji membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari tidak berlambatan waktu, kita membuka Alkitab kita dalam Amsal 19 ayat 21. Sekali lagi Amsal 19 ayat 21 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Memang Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan ayat yang menjadi ayat favorit kita mungkin. Bahkan saya pun sendiri menjadi ayat favorit saya. Di mana banyak rancangan di hati kita sebagai manusia, tapi biarlah keputusan Tuhan yang terlaksana dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya mengambil tema, yaitu berjalan dalam rancangan Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, tentunya berbicara tentang rancangan Tuhan atau berjalan dalam rancangan Tuhan tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya kita mampu melewati setiap proses demi proses itu dengan baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi, kalau kita melihat, kita mengambil dari kata rancangan, itu diambil dari kata rancang. Kita bisa melihat, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dijelaskan bahwa artinya sebuah model yang dibuat, contohnya bangunan atau rancangan sendiri, berarti sesuatu yang sudah dirancang, sesuatu yang sudah direncanakan, yang sudah didesain, sesuatu model yang sudah dibangun terlebih dahulu untuk melakukan, ataupun misalnya dalam gereja kita membangun rumah Tuhan, pasti sudah ada rancangan membangun rumah Tuhan, begini, desainnya sudah diatur sedemikian rupa. Tapi Bapak Ibu Saudara percaya bahwa berjalan dalam rancangan Tuhan itu sudah ada dan sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kita akan buka dalam Amsal 20 ayat 24 dan Amsal 16 ayat 9. Amsal 20 ayat 24, di situ firman Tuhan berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa Tuhanlah yang menentukan langkah kita. Dalam Amsal 16 ayat 9, firman Tuhan berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Di sini sudah jelas kalau berjalan dalam rancangan Tuhan, di situ Tuhan yang menentukan, bukan kita. Bukan kita yang menentukan arah, bukan kita. Kita mungkin sudah berpikir, sudah merencanakan, sudah melakukan apapun yang kita lakukan untuk masa yang akan datang, masa depan. Saya mau begini, saya mau begitu. Tapi manusia memikirkan jalannya. Tuhanlah yang menentukan jalannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, berjalan dalam rancangan Tuhan adalah sebuah proses yang dialami seseorang sesuai dengan rencana atau desain yang telah diprogramkan Allah bagi kita untuk kita jalani. Entah itu program Tuhan yang itu rumit, susah, proses yang begitu susah harus kita alami. Itulah rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berjalan dalam rancangan Tuhan.
Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bagaimana respon kita supaya kita dapat berjalan dalam rancangan Tuhan? Ada beberapa poin yang saya tulis di dalam firman Tuhan ini, dalam rema khotbah yang saya dapatkan ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, kita buka dalam Yohanes 16. Dalam Yohanes 16 ayat 1. Yohanes 16 ayat 1, di situ berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Sekali lagi saya katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu. Ku di sini huruf besar, artinya Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada kita, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Yesus, menolak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, poin yang pertama, bagaimana respon kita supaya kita dapat berjalan dalam rancangan Tuhan? Jangan kecewa, Bapak Ibu Saudara. Karena kecewa bisa membuat iman kita down. Untuk itu Amsal 4 ayat 23 selalu berkata dalam kehidupan kita, firman Tuhan, "Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu Saudara, karena itu penting, hati kita kalau kita tidak jaga, maka akan menimbulkan semangat yang patah, maupun kita tidak mempunyai hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Iman penting dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam berjalan dengan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, kalau kita belum mendapatkan hasil yang terbaik, ingat Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa. Saya teringat ketika dua atau 3 tahun yang lalu, ketika saya operasi yang kedua, operasi kaki kanan, dalam ruangan operasi situ, mungkin dokter ini nonton IJD di malam hari ini, ibadah jawaban doa di malam hari ini. Beliau berkata kepada saya ketika kami dalam ruangan operasi, saya dibius setengah sadar. Kami bercerita dengan dokter anestesi ini. Dokter berkata, ketika dia percaya, mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu, terhadap apa yang sudah dia rencanakan, tetapi ketika dia tidak menerima hasil yang dia inginkan, dia kecewa. Dia menjadi orang Kristen yang datang beribadah saja, tapi tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Di situ saya berkata kepada dokter tersebut, kalau saya bisa dioperasi hari ini, itu karena iman. Meskipun tidak sesuai dengan apapun yang saya harapkan, tapi Tuhan sudah menepati janjinya. Tuhan sudah menepati janjinya. Tuhan sudah menyembuhkan kaki saya. Tuhan sudah meluruskan kaki saya. Kaki saya sudah tidak bengkok lagi. Kalau dokter lain bisa berkata, ini mustahil. Bagi manusia ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun banyak proses yang harus saya alami, Tuhan ajarkan saya untuk tidak kecewa. Tidak kecewa dengan apapun itu, entah orang, entah pun proses dalam kehidupan saya. Jangan kecewa, karena dari hati kita timbul iman kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita akan kehilangan pengharapan akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama, bagaimana respon kita untuk dapat berjalan dalam rancangan Tuhan? Yang kedua, tetap percaya dan teguh hati. Kita melihat kisah dari Abraham. Ketika Abraham dijanjikan anak, dijanjikan keturunan oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia tetap percaya kepada firman Tuhan. Meskipun kalau kita melihat Abraham mendapatkan Ishak anaknya di umur yang 100 tahun. Artinya sudah berapa tahun janji Allah itu? Janji Allah itu ada dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Tapi apa? Setelah berapa tahun kemudian baru Ishak lahir. Proses demi proses yang harus dialami oleh Abraham, dia tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya dalam kehidupannya.
kisah kedua dari kisah Yusuf. Ketika Yusuf sudah mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi pembesar. Tapi apa Bapak Ibu Saudara yang dialami Yusuf? Yusuf melewati setiap proses yang tidak gampang. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang di sumur. Dia dijual di Mesir menjadi budak dari Potifar. Kemudian dia dipenjarakan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Hanya dalam hitungan menit, tidak sampai hitungan jam, Tuhan mengangkat Yusuf. Itulah proses. Kalau kita tetap percaya pada janji Tuhan, kita tetap teguh dalam janji Tuhan, pasti kita akan menerima janji Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu, tetap percaya dan tetap teguh hati kita untuk percaya bahwa berjalan dalam proses, berjalan dalam rancangan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat berjalan dalam rancangan Tuhan? Tetap taat. Amin. Bagaimana kita meresponi atau respon kita agar dapat berjalan dalam rancangan Tuhan? Yang pertama apa tadi? Jangan kecewa. Yang kedua, tetap percaya, teguh hati. Dan yang ketiga, tetap taat. Tanpa ketaatan, kita tidak bisa bertahan untuk ikut rancangan Tuhan. Dalam hidup kita, tidak mudah untuk taat. Tidak mudah melewati setiap proses. Kita mau taat, kita mau taat betul-betul kepada Tuhan maupun kepada manusia, kepada otoritas kita. Tidak mudah. Tapi kalau kita mau berjalan dalam rancangan Tuhan, kita taat pada perintah Tuhan. Kita taat dalam apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu, apa yang akan kita terima ketika kita berjalan dalam rancangan Tuhan? Yang pertama, dipromosikan Tuhan. Kita melihat kisah Samuel. Ketika Samuel mendengar panggilan Tuhan, 3 kali suara Tuhan berbicara dalam kehidupan Samuel. Apa yang Samuel lakukan? Ya Bapa. Dia meresponi panggilan Tuhan sehingga dia dipromosikan Tuhan menjadi imam, menjadi hakim atas orang Israel di waktu itu. Dan juga kita melihat Rahab. Siapa Rahab? Rahab seorang perempuan sundal. Ketika dia menyelamatkan pengintai-pengintai orang Israel di tembok Yeriko, ketika dia menyelamatkan itu, dia meresponi rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Rahab seorang perempuan pelacur. Dia boleh selamat, keluarganya boleh selamat. Dan dalam kehidupannya, dari keturunannya timbul Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang kedua, apa yang kita terima ketika kita berjalan dalam rancangan Tuhan? Yang pertama, dipromosikan Tuhan. Yang kedua, janjinya digenapi atas kehidupan kita. Abraham meresponi panggilannya. Abraham meresponi jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Dia boleh menerima janji Tuhan bahwa dari keturunannya dia akan banyak keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Saya teringat akan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kenny Siregar beberapa waktu yang lalu, bahwa di situ firman Tuhan dikatakan penundaan bukanlah penolakan. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita tetap percaya seperti respon Abraham, bahwa itu bukan penundaan, bukan berarti Tuhan menolak kita, tapi itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita bagaimana kita tetap teguh berjalan dalam rancangan Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, apakah kita memang tidak bisa lepas dari rencana Tuhan? Memang kita tidak bisa lepas dari rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Untuk itu, ketika kita telah memulai bersama dengan Tuhan,
Jangan mau kecewa, jangan mau berhenti hanya karena manusia mengecewakan Anda. Jangan hanya mau berhenti karena tantangan begitu berat dalam kehidupan Anda. Tetap teguh, tetap punya iman yang kuat dalam Tuhan. Tetap berjalan dalam rancangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya teringat akan kata-kata ini timbul dalam hati saya di tahun yang lalu, tepatnya itu di tanggal 21 Maret 2024. Di situ kata-kata ini timbul dalam hati saya ketika saya berada di sekolah Alkitab Langowan. Dalam hal saya kecewa dengan pimpinan saya, pimpinan kampus saya, kecewa dengan orang-orang sekitar saya. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ini yang timbul dalam hati saya. Sekalipun kita punya begitu banyak alasan untuk kecewa dan keluar dari rencana atau rancangan Allah, jangan pernah Bapak Ibu Saudara, untuk sekalipun berhenti percaya dan keluar dari rencana Allah yang sempurna. Bangkitkan iman dalam dirimu dan tetap berjalan dalam rancangan Tuhan. Firman Tuhan, saya tidak pancangkan tuh sampai di sini saja firman Tuhan. Tapi saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, Anda percaya bahwa Anda sedang dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan tidak ada yang tidak mustahil untuk Tuhan lakukan, Tuhan tepati. Itu rancangan Tuhan, semuanya sempurna dalam kehidupan kita. Kalau menurut kita, ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang kita alami, mungkin Tuhan punya maksud sendiri dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya teringat untuk sebelum mengakhiri khotbah ini, ada sebuah pujian dari ciptaan dari dosen kami, ketua sekolah kami di STT Rumah Murid Kristus, Pendeta David Araro. Di situ lagunya Doaku. Simple kata-katanya, tapi sangat begitu dalam hati saya. Lagunya berbunyi, doaku Kau saja yang tuliskan untukku. Amin, amin. Harapanku Kau saja yang tuliskan untukku. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sekali lagi doaku. Doaku Kau saja yang tuliskan untukku. Harapanku Kau saja yang tuliskan untukku. Itu lebih baik. Amin, amin, amin. Itu lebih baik. Sebab Kau saja, sebab Kau terbaik bagiku. Sebab Kau tahu yang terindah untukku. Dan hatiku percaya padamu. Dan hatiku berserah untukmu. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab Kau tahu yang terbaik bagiku. Sebab Kau tahu yang terindah untukku. Dan hatiku percaya padamu. Dan hatiku berserah untukmu. Itu lebih baik.
sebab Kau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kau tahu yang terindah untukku, dan hatiku percaya padamu, dan hatiku berserah untukmu. Itu lebih baik, itu lebih baik, itu lebih baik, itu lebih baik, itu lebih baik. Kami percaya Tuhan bahwa setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami itu semua yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah doa kami Engkau saja yang tuliskan dalam kehidupan kami. Biar doa kami Engkau saja yang tuliskan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kalau kami hari ini diajar untuk berjalan dalam rancangan Tuhan, berjalan dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami, akan begitu banyak tantangan yang akan kami alami, akan begitu banyak masalah yang akan kami lewati. Setiap proses demi proses tidak mudah dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit yang kami alami Tuhan, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau saja tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, Engkau masih menolong kami. Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kami. Meskipun Tuhan, seringkali kami melukai hati-Mu, seringkali kami melukai Tuhan Engkau, tapi Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersandar dalam firman-Mu, bersandar dengan iman yang teguh kepadamu Tuhan, supaya kami tidak kecewa, supaya kami tidak Tuhan menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang menolak Tuhan hanya karena kami, ekspektasi kami tidak sesuai dengan realita yang kami alami Tuhan. Ajar kami untuk tetap berjalan bersamamu Tuhan. Sebab Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Orang-orang yang sudah menyaksikan Tuhan ibadah jawaban doa di malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami aminkan segala firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi orang-orang yang saat ini dalam gusar hati Tuhan, yang tidak bisa tenang Tuhan, biarlah Tuhan berikan ketenangan Tuhan, berikan berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, berkati gereja kami, berkati gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan dapat memuliakan Tuhan lewat gereja kami Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka. Bukan mengandalkan diri mereka, bukan menonjolkan kehidupan mereka, tapi menonjolkan Tuhan dalam kehidupan mereka, memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami telah diajar malam hari untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini, biar Tuhan selalu memberkati, mengurapi, memberikan hikmat yang baru Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan, Tuhan urapi lagi Tuhan, berikan hikmat bagi kebijaksanaan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi mautnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah jawaban doa di malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
kita telah menyaksikan firman Tuhan, kita telah mendengarkan ibadah jawaban doa di malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan berpisah. Kita kembali lagi di minggu yang akan datang, di jam yang sama, di hari yang sama, dengan program yang sama, dalam program ibadah jawaban doa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya